Welcome to the Paxic. Masa lalu Di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan syaratku di MC The Ball. Siap beraksi. Bentar. Oke guys, kita di sini pengen beritahu kepada kalian semua yang kita udah buka akun TikTok yang baru, yaitu Toke Barang. Oke Jadi Barang. kalian bisa lihat-lihat apa yang kita jual di sana, dan juga tanda support kalian kepada kita, sila follow kita di sana. Dan juga dalam masa yang sama kalian bisa hantarkan kita video-video yang menarik untuk kita reaksi guys ya. Jadi jangan lupa follow kita di sana ya Waci ya. Yes, jangan lupa follow. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Paci Is dan juga Arili. Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan untuk hari ini Pak Arilnya nggak ada. Lagi-lagi kita sekarang nih waktunya nggak kena ya untuk ujung tahun ini, karena banyak acara-acara yang kita perlu ikuti dan urusan itu semakin banyak. Jadi begitu, sedikit sebanyak kita coba untuk reaksi juga berkenaan dengan Kayatah daripada channelnya Kayatah tentang pesan penting untuk Aisar Khalid. Kita tahu tentang trending semasa ialah Aisar Khalid memang disambut dengan meriah guys, daripada Sabang sampai Merauke sekarang ini. Wow gitu ya. Nah itu yang ceritanya kita lihat daripada sampainya di Jakarta bersama Fuji konten bareng dengan Willy Salim, dan juga masuk ke RCTI lagi, masuk ke macam-macam media lagi di Indonesia, dan kali ini dia sempat pulang ke Malaysia dan juga balik semula ke Indonesia untuk membuat konten dan juga membagi-bagi rezeki di Aceh pula. Dan ada satu pesan pentingnya untuk Aisar Khalid ini yang kita pengen dengarkan. Ini kalian bisa follow channelnya di TikTok yaitu Kayatah. Nasihat kakak buat Aisar ya, bolehlah kamu ingetin juga dek Uti Fujian, ingetin dia betapa kejamnya netizen Indonesia. Kakaknya juga boleh ingetin ya. Wah, apa yang berlaku sebenarnya ini yang kita pengen dengarkan bersama-sama. Takut ada yang salah paham ataupun tersalah bahasa. Yang penting kita lanjutkan terus. Jadi apapun kalian semua yang peminat kepada Aifu bisa dengarkan ini juga. Sama ada positif negatif itu kita ambil yang positifnya, dan juga ambil teladan dan juga mungkin nasihat daripada dia juga, daripada kakak ini. Mari kita lanjutkan. Nak kasih tahu ke awak. Sekarang kan Aisar ini lagi ada di puncak-puncaknya nih, ya kan? Nah, udah berhasil mengambil hati ibu-ibu, udah berhasil mengambil hati masyarakat dari kebaikan kamu, dari konten-konten kamu, gitu ya kan? Dari pembawaan kamu. Tapi memang juga kamu juga lebih dikenal itu karena kemarin sempat ada konten bareng sama Fuji. Nah, sekarang netizen Indonesia, ibu-ibu Indonesia ini itu besar banget tuh harapannya kamu sama Fuji. Mau tidak mau, kamu memang udah dari kemarin udah melekat banget sama nama besarnya si Fuji nih ya kan. Ini saya mau kasih nasihat aja. Kalau enggak sama Fuji ya nanti ya, sembunyikan rapat-rapat hubungan kamu, atau mungkin gak usah pacaran dulu di Indonesia. Mending kalau kamu mau punya pacar, mau nikah, kalau bukan sama Fuji ya, kamu di Malaysia aja huru-haranya ya. Karena kalau misalnya kamu mematahkan harapan masyarakat di Indonesia di sini, netizennya tuh ngeri-ngeri banget, Aizan. Netizennya ngeri-ngeri banget. Udah ada contoh yang dekat dulu sama Fuji tuh, pacarnya si Fuji dulu tuh ya kan. Dipuji-puji banget, didoain sampai nikah apa segala macam. Wah. Tak taunya kagak nikah, putus ya. Sekarang dulu dipuji-puji, sekarang hujat-hujatan terus. Muncul sosial media hujat-hujat aja terus. Waduh. Terus yang dihujat itu bukan kamu aja Aisar, tapi Fuji juga. Padahal kamu sama Fuji mah gak ngapa-ngapain ya kan. Jadi mereka yang jodoh-jodohin, mereka yang ngambek. Mereka yang berkuar-kuar, mereka juga yang ngambek. Mereka yang berekspektasi, mereka juga yang nyerang orang. Jadi kudu hati-hati Aisar ya. Kalau memang sama Fuji ya bahagia kali mereka itu ya, bahagia kali. Ya kita juga bahagia, saya juga bahagia ya. Tapi kalau nggak sama Fuji terus kamu ketahuan,
tunggu aja Aisar ya. Yang tadinya kamu dipuja-puji bagai malaikat, bagaikan pangeran, bisa kamu dibudak-budakin, langsung diinjek-injek, langsung dikata-katain, langsung dihujat kamu se-Indonesia bisa. Aisar, jadi harus pintar-pintar memanfaatkan situasi, melihat situasi ya. Jangan sampai kamu itu mengambil langkah yang salah ya. Sekali lagi, masalah hubungan asmara kamu, kalau misalnya kamu nih nggak jadi sama Fuji nih ya, jangan pernah kelihatan sama netizen Indonesia. Kalau misalnya mau nikah, mau Bentar, gimana nggak mau kelihatan tuh ya guys? Itu agak macam wah. pacaran di Malaysia aja sayang ya, karena sekali lagi kamu di Indonesia ini terkenal dengan dijodoh-jodohkan sama Fuji ya. Ini mah kakak ini karena suka dengan pembawaan kamu, suka sama vibes kamu, jadi kakak kasih nasihat ini ya. Karena kakak tahu banget ya kebiasaan netizen Indonesia itu kayak mana. Netizen Indonesia itu netizen paling rusuh di dunia. Waduh. Terus satu lagi nih Aisar, kakak kasih tahu nih, kamu kan kontennya dan niatnya ini mau berbagi ke seluruh masyarakat Indonesia, which is itu bagus, kakak jempol ya. Tapi ini juga bisa jadi bumerang buat Aisar ini, karena sebenarnya konten-konten berbagi itu di Indonesia udah menjadi isu yang besar Aisar. Isunya itu karena konten-konten ini itu mengakibatkan orang menjadi bermental miskin. Banyak kali orang bermental miskin karena ngarepin disumbang-sumbang, dikasih duit aja, nggak mau kerja. Tapi konten Aisar ini kayaknya memang kayak tulus sekali, bukan karena berbagi-bagi karena konten ya, mudah-mudahan ya. Tapi saran kakak, kalau mencari target buat yang target untuk berbagi, ini kakak kasih saran nih. Kalau kamu ke Papua Aisar, kamu udah jempol kali Aisar ya, disuka sama seluruh Indonesia Aisar kalau kamu ke Papua berbaginya Aisar. Wah begitu ya. Karena Aisar di Indonesia ini ya, itu orang-orang yang benar-benar membutuhkan makan, uluran tangan itu di Papua Aisar, bukan di Pulau Jawa. Pulau Jawa cuman berapa persen Aisar, di Papua Aisar. Oh benar juga. Hampir 80% orang butuh makan, bukan duit aja tapi makan aja susah Aisar, makan Indomie aja susah Aisar di sana Aisar. Jadi kalau mau target yang benar-benar tepat untuk berbagi dan kamu bisa kontenin untuk menjadi inspirasi buat orang-orang banyak, ke Papua Aisar ya. Aisar catat baik-baik ya, ingat baik-baik pesen kakak ini ya, beneran. Kalau kamu dengerin nasihat kakak, Ya, benar. selamat kau dari netizen Indonesia ya. Nah, sebenarnya apa kata kakak ini sebenarnya ada lembutnya juga, ada menusuk ke kalbunya juga di sini kita bila dengarkan, dan kita boleh merasakan macam Aisar sendiri. Kita udah kenal di Malaysia, memang berbagi-bagi rezeki di seluruh Malaysia guys. Setiap negeri sudah dia pergi untuk mencari orang-orang yang susah, termasuklah orang yang ditimpa musibah, dia duluan datang untuk membantu. Itu antara beberapa kelebihannya juga, dan menyebabkan karena dia selalu membantu orang lain sehingga netizen Malaysia sendiri iri dengan dia dan mengatakan ini sekadar konten gitu, sekadar pengen nama, sekadar itu, sekadar ini, dia ini disponsor untuk membagi rezeki ini. Ya nggak apa-apa gitu kan, membagi rezeki juga itu salah satu yang mulia. Kita kalau benda yang bagus kita teruskan, kita support terus. Jadi macam kakak ini bilang tadi, kalau mau membagi rezeki itu bisa ke Papua, tapi kita dengarkan juga sebenarnya Aisar Khalid dengan kakaknya ya, abangnya tuh sebenarnya ada juga rancangan mereka untuk ke sana. Mungkin bukan masa yang terdekat, mungkin akan datang, dan mereka akan planning untuk pengurusan di Papua. Mana kita tahu kan, insyaallah daripada sana Aisar Khalid bakal ke Papua juga. Sebenarnya kalau kita lihat benar-benar memang Aisar Khalid ini coba untuk masuk daripada Sabang sampai Merauke
untuk membuat kontennya lah, keseluruhan kontennya tentang membagi-bagi rezeki, menolong situ, menolong sini gitu. Selagi dia berada di Indonesia mungkin mungkin mengambil masa lah juga, masa setahun gitu, setahun panjangnya. Mungkin sebulan ini di negeri ini, daerah ini, sebulan ini lagi daerah lain, mungkin begitu juga perancangannya, kita pun nggak tahu juga lah. Jadi mungkin ini salah satu perancangannya untuk ke Bandar Aceh dulu, setelah itu baru ke tempat lainnya lagi. Tentang Fuji pula itu yang kita boleh katakan lah daripada pendapat kita sendiri, dan juga ya ramai juga pendapat daripada komentar-komentar ibu-ibu juga yang mengatakan kalau ada jodohnya dengan Fuji ya sudah langsung terus, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa begitu. Tapi begitulah sebabnya, macam Aisar sendiri pun dengan Fuji itu mereka coba untuk tidaklah terlalu expose ataupun nggak maulah terlalu dipasang-pasangkan gitu. Mereka pun jadi nggak selesa juga gitu. Kita risau juga lah, macam kakak tadi cerita kan, berkenaan dengan mantannya Fuji itu, kemungkinan besar mantannya itu ya ini daripada inilah yang kita nampak juga, takut kalau mantan sebelumnya itu mengambil kesempatan tentang popularity daripada Fuji begitu. Jadi bila bicara tentang perkawinan, jodoh apa semua tuh jadi berantakan juga karena netizen terlalu berharap mereka itu bisa nikah cepat. Jadi untuk situasi ini kita bisa lihat macam Aisar dan juga Fuji ini coba untuk mengambil masa lah. Contoh macam berkenalan dulu, berkawan-kawan dulu 1 tahun 2 tahun begitu. Kita biarin mereka untuk memutuskan sama ada mereka ingin bersama ataupun gimana. Yang penting tidak menyakitkan hati masing-masing. Itu saja guys. Berkawan itu bisa, jangan menyakiti hati masing-masing. Gitu. Supaya bila kenal budi bicara hati masing-masing, barulah bisa untuk ikat dulu. Lepas ikat tuh keluarga di seberang udah kenal, keluarga di sini udah kenal, jadi bisa melanjutkan dengan perkawinan itu. Mungkin mereka ini masih muda karena Depaci ini pun udah 30 lebih tahun umurnya, jadi kita paham lah waktu usia 24 tahun, 25 tahun, 27 tahun ke bawah itu dikira usia muda lagi. Kalau lagi-lagi untuk anak-anak muda yang punya kerja yang banyak banget itu sini apa semua tuh, jadi kepikiran untuk kawin itu sebenarnya kadang-kadang panjang lagi lah. Begitu guys, pemikiran anak muda. Jadi kita just respect lah, kita just hormat keputusan kepada masing-masing, kita just ambil apa yang positifnya. Dan untuk Aisar juga ramai yang netizen Indonesia, ibu-ibu, emak-emak pun respect dengan Aisar karena dia datang dengan keikhlasan dia datang dengan senyumannya untuk membantu warga juga, untuk bersama bareng bersama ibu-ibu juga, teman-teman. Begitu guys, walaupun ada banyak haters, ada banyak orang yang iri, tapi nggak apa-apa, kita ambil yang positifnya aja, terus support, dan apa yang dibuat itu sesuatu yang bagus, teruskan. Karena kalian perlu ingat, Aisar Khalid ini bukan bergerak dengan timnya yang biasa-biasa guys, tetapi timnya itu daripada adik-beradiknya sendiri, support daripada ibunya, support daripada ayahnya juga. Jadi benda itu dapat dikawal. Dan yang paling penting ialah untuk jaga solat selalu. Itu yang penting lah. Jadi apa-apapun itu daripada kami berdua, sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen dengan ini, dan insyaAllah kami akan coba terbaik untuk mensajikan video-video anda. Assalamualaikum.